Okay. Thank you. Today, tunggu, wait. Wait. Today, I will presentation about my topic, and my topic title is Duolingo app. And then next slide. Okay, the first is definition. Duolingo is language learning application developed by Louis von Ahn and Rivers and Severin Hacker. This app offers free interactive language lesson and is available in multiple language. Duolingo is packaged like a game so that students don't get bored easily and can practice their English skill by choosing a level according to their abilities. Next slide. Duolingo features. And the first is writing features. Duolingo menawarkan fitur-fitur writing yang memungkinkan pengguna untuk menulis kalimat dalam bahasa yang dipelajari. Jadi, misalkan kita penggunanya, misalkan saya ataupun siswa menggunakan mau menulis kalimat dalam bahasa yang dipelajari, itu sangat bisa dalam Duolingo ini. Kemudian listening feature. Dalam listening feature ini mirip dengan writing, kita bisa juga mendengarkan kalimat dalam bahasa yang kita inginkan. Kemudian speaking feature. Dalam speaking feature juga ini mirip. Jadi kita bisa berbicara dalam bahasa yang ingin kita pelajari. Bisa kita belajar bahasa yang lain juga bisa. Tapi di sini khususnya bahasa Inggris ya, bisa juga bahasa lain. Kemudian leveling system. Leveling system ini memiliki sistem leveling yang memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka secara progresif. Jadi hal ini membuat aplikasinya menjadi lebih menarik dan motivasi untuk belajar. Jadi setiap soalnya itu ada level-level tertentu. Jadi setiap kita selesaikan soal yang pertama akan lanjut, akan naik di level berikutnya. Kemudian study with stranger feature. Study with stranger feature ini memungkinkan pengguna untuk belajar dengan orang asing yang membuat pengalaman belajar mereka menjadi lebih interaktif dan menarik. Jadi kita tidak hanya belajar dengan teman sekelas saja. Kita bisa pilih orang-orang asing. Kemudian attractive appearance, yaitu Duolingo ini memiliki tampilan yang menarik dan dibuat seperti permainan. Kemudian dapat menarik perhatian para pengguna atau para siswanya. Hal ini membuat aplikasi ini menjadi lebih menarik dan efektif untuk pembelajaran. Kemudian gamification features. Jadi dalam aplikasi Duolingo ini sistemnya dia dalam bentuk game. Jadi penggunanya itu tidak bosan dalam menggunakan aplikasi Duolingo ini karena dia tampilannya seperti game.
Atau Seperti karena anak JFM sekarang kali? kan lebih tertarik dengan game-game, Karena apalagi ini kalau kita JFM dan lain-lain, tampilkan dengan belajar sambil bermain game. Jadi itu sangat menarik. Kemudian free fitur. Jadi Duolingo ini dapat digunakan secara gratis sehingga membuat aplikasi ini menjadi lebih aksesibel dan populer. Kemudian slide berikutnya, advantages of Duolingo. Jadi yang pertama, free and easy to use. Sama dengan aplikasi yang lain juga pasti free dan easy to use. Bisa juga kayak premium atau bisa juga kita gunakan gratis. Jadi salah satu kelebihannya juga ini Duolingo adalah free dan easy to use. Di mana Duolingo ini bisa diakses secara gratis dan dapat digunakan oleh siapa saja dengan perangkat yang terhubung dengan internet. Aplikasi ini juga sangat mudah digunakan di mana saja selama terdapat jaringan yang mendukung. Kemudian context-based learning. Jadi setiap pelajaran didasarkan pada percakapan dunia nyata, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami kosakata dan tata bahasa dalam konteks yang lebih nyata. Jadi penggunaan bahasa atau kalimat dalam Duolingo ini menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Jadi penggunanya juga bagi siswa-siswa yang kita ajar ini akan mudah mengerti karena menggunakan kata-kata sehari-hari. Kemudian voice recognition. Jadi voice recognition ini Duolingo ini menggunakan pengenalan suara untuk membantu pengguna untuk memperbaiki pelafalan mereka dan memperkuat keterampilan mendengarkan. Jadi dalam Duolingo ini dia bisa mendeteksi suaranya kita, apakah pelafalannya kita betul atau tidak. Kemudian personal learning. Dalam Duolingo ini menyesuaikan pelajarannya dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pengguna. Jika pengguna tidak memiliki pengetahuan dasar dalam bahasa tertentu, Duolingo akan mempersiapkan pelajaran yang lebih menantang untuk mereka. Jadi sebelum kita memulai penggunaan aplikasinya, kita dapat menentukan level kita. Jadi dalam penentuan level ini tergantung jadi bahasa materi yang terdapat dalam aplikasi Duolingo ini tergantung dengan data yang kita isi sesuai dengan level kita. Misalkan kita simpan di level yang dasar, ataupun yang tengah, ataupun yang paling menantang. Jadi Duolingo ini menyediakan semuanya sesuai dengan level yang kita berikan. Kemudian gamification. Gamification ini Duolingo ini menggunakan elemen permainan dan tantangan dalam pembelajaran bahasa seperti pengumpulan poin, naik level, dan kompetensi dengan teman atau pengguna lainnya. Jadi dalam Duolingo ini ada kayak ada nama poinnya kita, ada nilainya kita. Jadi misalkan kita salah menjawab, ada namanya hidup, ada namanya ada kita dikasih hati. Misalkan kita dapat kita dapat menjawab semua soal. Jadi kita akan diberi 1 hati atau 2 hati, itu sebagai kehidupannya kita. Jadi misalnya kita tidak dapat menjawab, jadi kehidupannya kita itu berkurang, jadi semakin berkurang. Misalkan kehidupannya kita itu sudah habis, jadi kita akan tunggu beberapa jam atau 1 hari, 5 jam atau bagaimana supaya kita dapat 1 kehidupan lagi. Kemudian adaptive learning. Duolingo ini menggunakan teknologi pembelajaran adaptif yang memungkinkan pengguna untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka.
sekali lagi sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian multilingual support. Duolingo ini tersedia dalam berbagai bahasa dan memungkinkan pengguna untuk belajar lebih dari satu bahasa pada saat yang sama. Jadi pengguna ini terserah kita mau belajar bahasa Inggris lah, Spanyol lah, Jepang lah, terserah kita. Kemudian flexibility. Duolingo ini memungkinkan pengguna untuk belajar kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi misalkan mobile, laptop, komputer, apapun itu yang terhubung dengan internet. Kemudian increase foreign language vocabulary, di mana dengan menggunakan Duolingo, pengguna dapat meningkatkan kosakata yang mereka miliki. Kosakatanya kita akan bertambah setidaknya 5-10 kata. Kenapa bertambah? Karena setiap levelnya itu kita diberi tantangan. Jadi pada level pertama mudah. Kayak kita bisa memahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian level berikutnya akan bertambah lagi kosakata baru. Jadi semakin kita banyak menggunakan aplikasi ini, semakin banyak kita naik level, maka kosakata yang kita dapat juga akan bertambah. Kemudian improve foreign language skill. Seiring dengan meningkatnya kosakata yang kita miliki atau yang siswa-siswa kita miliki, maka level kemampuan berbahasa asing kita juga akan meningkat. Ya, intensitas belajar pun juga akan meningkat seiring dengan kemampuan yang makin menginjak level lanjut. Kemudian many language course. Banyak kursus bahasa. Jadi Duolingo ini menawarkan lebih dari 100 total kursus di 40 bahasa yang berbeda. Mulai dari bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, bahasa Inggris, ataupun Navajo dan Yiddish. Jadi sampai dengan negara-negara, bahasa-bahasa negara pelosok. Maksudnya yang jarang kita dengar nama negaranya itu ada di Duolingo, sangat banyak. Kemudian English Proficiency Test. Duolingo ini juga mengembangkan Duolingo English Test atau disingkat DET yang dapat digunakan sebagai alternatif tes kemampuan bahasa Inggris yang diakui oleh banyak lembaga. Jadi tesnya ini misalkan tesnya ini sangat diakui. Misalkan kalau kita sudah ada tes dari DET ini, tes dari Duolingo ini, kalaupun kita bawa di tempat-tempat untuk melamar kerja ini sangat bisa diterima karena Duolingo ini banyak digunakan di luar negeri ataupun di sekolah-sekolah luar negeri begitu. Mungkin kalau di sini belum terlalu dipakai karena kurikulumnya kita dengan yang luar itu berbeda. Jadi tapi masih bisa kita gunakan. Kemudian slide selanjutnya. Duolingo disadvantages. Kebalikan dari yang tadi, banyak kekurangannya juga, termasuk limited, and then inconsistent, impersonal, not suitable for in-depth learning, cannot replace formal course, unable to provide feedback, cannot repeat material, unable to connect with instructor, cannot use advanced features, unable to connect with the community. Jadi aplikasi Duolingo ini juga tidak dapat digantikan dengan kayak kita kursus formal. Kita siswa-siswanya kita juga butuh dengan kursus formal, masih butuh. Jangan bergantung di Duolingo ini karena dia hanya
mengajarkan kalimat-kalimat dasar saja. Kemudian kayak tidak konsisten, tidak memiliki standar kualitas yang seragam. Misalkan kayak tidak seragam dengan bahasa asing yang ditawarkan. Beberapa bahasa asing itu memiliki materi belajar yang lebih lengkap, akurat, dan berkualitas daripada bahasa asing lainnya. Jadi, misalkan kita belajar bahasa Inggris dan bahasa Spanyol ini tingkatannya berbeda-beda, isinya berbeda-beda, maksudnya tidak sama. Misalkan kayak materinya sama tapi bahasanya berbeda, tidak, bukan seperti itu dia. Tapi dia berbeda-beda. Misalkan kalau di Spanyol, misalkan materinya lebih banyak lagi, atau misalkan di bahasa Inggris ini materinya lebih banyak, lebih tertata begitu daripada bahasa Spanyol. Jadi dia tidak fleksibel dia dari semua bahasa tidak sama. Kemudian slide berikutnya, how to create a Duolingo account. Jadi yang pertama itu open the Duolingo website. Pertama itu buka website Duolingo di perangkat telepon kah, maksudnya HP kah, laptop kah, terserah, bisa dibuka. Kemudian klik the start button. Klik tombol mulai untuk memulai proses pembuatan akun. Jadi pas kita buka websitenya itu langsung ada tulisan mulai. Jadi kita bisa langsung mulai. Ada pilihan bahasanya, sangat mudah. Pas kita download itu langsung terbuka pilihan bahasanya, levelnya. Jadi kita disuruh pilih-pilih dulu yang levelnya, bahasanya. Baru kita disuruh mulai. Kemudian select language ini, yang pilih bahasa yang kita akan pelajari, entah bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kemudian kalaupun kita misalkan yang pertama kita pilih bahasa Inggris, kalau kita bosan dan kemudian ingin belajar bahasa lain, Spanyol seperti kayak kita bisa kembali ke menu awal. Kita bisa riset ulang, baru kita pilih bahasa Spanyol. Nah, kemudian isi data pribadi. Misalkan kita akan diminta isi nama, email, dan password. Dan kita harus pastikan passwordnya kita itu yang kuat dan unik supaya tidak mudah di-reset. Kemudian verifikasi alamat email. Setelah membuat akun itu, kita akan menerima email verifikasi dari Duolingo. Kemudian kita dapat klik tautan yang diterima dalam email kita dapat klik itu. Kemudian login dan mulai belajar. Sangat gampang. Karena ini salah satu kelebihannya ini dipermudah dalam login. Kemudian slide berikutnya, Duolingo application problems, internet kuota. Jadi kuota internet ini mungkin semua aplikasi adalah salah satu kendalanya. Kalau tidak tersambung di internet, pasti tidak bisa digunakan. Nah, jadi salah satu kendalanya itu. Kemudian time limitation. Beberapa pengguna mengungkapkan kalau mereka tidak dapat selalu berada di depan layar HP. Jadi untuk waktu yang lama mereka tidak dapat di depan layar HP terus, sehingga mereka harus mengatur waktu untuk belajar dengan aplikasi ini. Kemudian material limitation. Beberapa pengguna juga mengungkapkan bahwa aplikasi Duolingo ini tidak memiliki materi yang cukup untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing secara lebih lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa aplikasi Duolingo ini untuk percakapan sehari-hari, tidak untuk
level-level lanjut begitu yang bahasa menggunakan kalimat-kalimat ilmiah, tidak, tapi dia bahasa sehari-hari, bahasa umum. Jadi kita dipermudah untuk bercakap-cakap dengan teman. Kemudian fitur limitation. Keterbatasan fitur ini para pengguna juga mengungkapkan bahwa aplikasi Duolingo ini tidak memiliki fitur-fitur yang lebih lanjut untuk membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan aplikasi Duolingo, kemampuan berbahasa asing. Jadi seperti aplikasi lain juga, kita dapat kalau kita pilih yang gratis, jadi fitur-fitur yang bisa kita nikmati itu hanya itu saja. Tapi kalau kita tingkatkan ke premium, bisa kita nikmati fitur-fitur yang lain. Kemudian limited interaction. Beberapa pengguna juga mengungkapkan bahwa aplikasi Duolingo ini tidak memiliki fitur komunikasi antar pengguna yang spesifik, sehingga mereka tidak dapat berinteraksi dengan pengguna lain yang memiliki minat yang sama. Jadi kita tidak bisa pilih, sama berinteraksi dengan ini deh, kita tidak bisa, tapi dia random. Kemudian limitation of feedback. Jadi beberapa pengguna mengungkapkan bahwa aplikasi Duolingo ini tidak memiliki umpan balik yang spesifik, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan bimbingan langsung instruktur atau tutor profesional. Jadi tidak ada itu guru yang ngajar di dalam Duolingo, misalkan kayak orang asing ngajar di aplikasi Duolingo ini, jadi tidak ada. Jadi kayak mandiri, tapi bisa dikendalikan oleh guru, ya seperti itu. Kemudian limitation the use of advertising. Kemudian limitation of primary and secondary data search features. Kemudian limitation of use preference analysis features, and then limitation of communication features between use. I think that's all my presentation, and if you ask something for my presentation, can you ask for me? Saya persilakan dari teman-teman, mungkin dari Kak Syarifah atau Kak Salsiani, bisa memberikan pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi Duolingo ini. Saya persilakan. Kak Syarifah? Oke. Iya. Mungkin di sini saya ingin mengetahui bagaimana kita bisa melihat kemajuan pembelajaran melalui aplikasi tersebut. Terima kasih. Dalam Duolingo ini kayak keefektifannya ya? Iya, betul. Pertama, kita membuat akun dan set target. Jadi dalam aplikasi Duolingo ini kita bisa memilih akun dan set target kita. Buat akun di Duolingo dengan email kita, kemudian set target harian yang sesuai dengan kemampuan kita, misalkan 15 menit per hari. Kemudian pilih level yang sesuai dengan kemampuan kita. Misal level 1, level 2, ada level-levelnya. Kemudian untuk latihan berbicara,
buka aplikasi dan pilih level yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi aplikasi Duolingo ini fitur-fitur di dalamnya itu sangat jelas. Kita bisa pilih apapun, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang dimengerti, tidak. Tapi bahasa yang fitur-fiturnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian kita lanjut, pilih fitur latihan berbicara dan pilih topik yang ingin kita pelajari. Kemudian berlatih berbicara dengan native speaker dan perhatikan bagaimana mereka berbicara. Kemudian ulangi latihan berbicara beberapa kali untuk meningkatkan kemampuan kita. Jadi kita bisa ulangi kalimat, misalkan native speaker-nya bilang kalimat ini, terus kita ulangi, misalkan kayak kurang cocok, kita bisa ulangi itu beberapa kali. Kemudian menggunakan fitur daily goal. Jadi ini juga sangat membantu. Kemudian ini buka aplikasi Duolingo dan pilih level yang sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi di Duolingo ini sangat menekankan pilih kemampuan sesuai dengan level kita. Kemudian pilih fitur daily goal dan set target harian yang sesuai dengan kemampuan kita. Berlatih belajar bahasa asing dengan menggunakan fitur daily goal. Jadi sangat membantu. Oh, hari ini ada goalku untuk capai ini. Nah, jadi kita bisa targetkan itu. Kemudian besok lagi. Jadi lama-kelamaan akan banyak kosakata yang kita dapatkan. Kemudian menggunakan fitur progress report. Jadi buka aplikasi di Duolingo dan pilih level yang sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi kemampuan kita. Kemudian pilih fitur progress report dan lihat kemajuan kita dalam belajar bahasa asing. Perhatikan bagaimana kita telah meningkatkan kemampuan kita dan set target harian yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi 3 contoh yang di atas itu kayak fitur daily goal, kita bisa melihatnya. Oh, kemampuanku sudah sampai segini. Ternyata sudah sampai segini, atau bisa saya tingkatkan lagi karena belum. Nah, jadi kita bisa menggunakan fitur progress report. Di situ kita lihat. Kemudian menggunakan fitur video chat. Kemudian buka aplikasinya. Kemudian pilih fitur video chat dan pilih native speaker yang ingin Anda berbicara. Berlatih berbicara dengan native speaker dan perhatikan bagaimana berbicara dan ulangi latihan berbicara beberapa kali untuk meningkatkan kemampuan kita. Jadi dalam fitur chat itu kita bisa chat kayak reading begitu, bisa juga yang lain. Bukan reading, writing. Tapi kita bisa juga pakai suara. Jadi sangat mudah. Saya pikir seperti itu. Jawabannya saya kembalikan ke Kak Syarifah. Baik, terima kasih. Oke, saya mungkin Kak Salsiani ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi Duolingo ini? Kak Salsiani? Oh, mungkin jaringan dari Kak Salsiani kurang bagus ya. Oke, jadi tambahan juga kalau misalkan kita sebagai guru bagaimana Duolingo ini meningkatkan bagaimana di Duolingo ini kita bisa gurunya menilai, bagaimana cara guru menilai siswanya. Jadi dalam aplikasi Duolingo ini ada fitur namanya Teacher for School.
Jadi di situ gurunya bisa melihat nilai-nilainya para siswa. Jadi semuanya itu kelihatan. Tapi kecuali kita gunakan fitur for teacher for school. Jadi di situ bisa kelihatan semuanya. Kita bisa menilai siswanya, oh ini dapat nilainya segini, 50, 60, dan bisa kita download nilainya itu. Jadi sangat mudah. Saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.